Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim inni zahibun ila rabbi sayahdini. Rabbi habli minas salihin. Sadaqallahul azim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma 'anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallah la ilaha illahu 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Kaum muslimin jamaah zuhur Masjid Raya Sumatera Barat yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, kita bersyukur Allah telah memberikan kesempatan bagi kita untuk melangkah ke masjid yang kita cinta ini untuk sedikit mendengarkan ceramah, pengajian atau kuliah, dan untuk salat berjamaah. Mudah-mudahan langkah kita yang datang ke masjid ini Allah berikan pahalanya dan dijadikan jadi amal saleh di sisinya. Amin. Kaum muslimin rahimakumullah, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan satu ayat dari Al-Quran surat As-Saffat ayat 100. Bunyinya, Rabbi habli minas salihin. Doa, artinya, ya Tuhanku, seperti yang disampaikan oleh Nabi Ibrahim, hai Tuhanku, berikanlah untukku anak dan keluarga yang saleh. Kaum muslimin rahimakumullah, kita perlu menghayati ayat itu. Seorang Rasul Allah Ibrahim alaihissalam dan juga sebagian dari syariatnya yang kita lanjutkan, terutama sekali yang sehubungan dengan ibadah haji dan kurban. Rabbi habli sudah lama dibaca oleh Ibrahim. Dari awal dia hendak meninggalkan kampung halamannya, dia hendak pergi meninggalkan kampung halamannya. Inni zahibun ila rabbi, saya mau pergi ke Tuhan. Saya hadini, semoga Allah menunjukiku. Diiringinya dengan doa, Rabbi habli minas salihin. Ya Tuhanku, berikanlah untukku anak dan keluarga yang saleh. Penting doa ini.
agar kita dikaruniai oleh Allah anak dan cucu kita menjadi anak yang saleh. Itulah yang akan melanjutkan dari usaha kita, dari pendidikan kita. Dialah yang akan melanjutkan keluarga kita itu. Doa dari Nabi Ibrahim jelas diijabah oleh Allah. Semenjak dari penyembelihan Ismail sampai anak cucunya, orang saleh semua, orang baik-baik semua. Sehingga yang dari Nabi Ibrahim melalui Ismail sampai ke Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir orang-orang yang tak pernah cacat moralnya, bersih, sehingga apa yang disampaikan oleh doanya itu diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga berkeinginan sangat agar anak kita, cucu kita, dan cucu-cucu berikutnya orang-orang baik semua. Kalau anak dan cucu kita baik, maka kita ikut tersebut baik. Tetapi bila anak dan cucu kita buruk atau jahat, kita tersebut juga. Ini anak si anu, itu cucu si anu. Malah digali orang bahwa karena keburukannya. Justru itu, inginkah kita disebut baik setelah kita mati? Pasti kita ingin. Kita berselindung kepada Allah setelah kita mati disebut orang jelek. Na'udzubillah min zalik. Justru itu kaum muslimin rahimakumullah, doa Rabbi habli minas salihin, dalam bahasa kitanya berikanlah aku anak dan keluarga yang saleh, malah dikuatkan lagi doa itu ketika kita sesudah berwudu. Sudah berwudu, disunatkan kita baca syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Setiap kita sesudah berwudu disunatkan kita membaca syahadat itu. Di antaranya isinya apa? Waj'alni min ibadikas salihin. Jadikanlah aku, ya Allah, menjadi hamba yang saleh. Setiap kita kan sudah taat, belum sepertinya Nabi Ibrahim dan Ismail dan Nabi Muhammad. Mohon lagi kepada Allah agar kita waj'alni min ibadikas salihin. Jadikanlah aku hamba-Mu yang saleh. Selain dari itu, ada lagi doa agar kita saleh ketika muazin qamat. Sebelum salat kan ada iqamah. Ketika iqamah disampaikan Allahu Akbar, Allahu Akbar, kita jawab juga Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, kita jawab juga asyhadu an la ilaha illallah. Ketika masyhadu Muhammad Rasulullah, kita jawab juga Muhammad Rasulullah. Hayya 'alas shalah,
kita jawab juga la haula wala quwata illa billahil azim. Hayya 'alal falah juga la haula wala quwata illa billahil azim. Qad qamatis shalah dibaca oleh yang qamat atau muazin namanya. Qad qamatis shalah. Apa jawabnya? Qad qamatis shalah. Jawabnya aqamahallahu wa adamaha madamatis samawati wal ard waj'alni min ibadikas salihin. Justru itu ketika orang awal qamat kita tegaklah ikuti apa yang dibaca oleh muazin qamat itu. Kalau dia baca Allahu Akbar, kita baca pula Allahu Akbar. Asyhadu la ilaha illallah, kita baca pula asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Demikian juga hayya 'alas shalah juga la haula wala quwata illa billah. Hayya 'alal falah juga la haula wala quwata illa billah. Tetapi tiba qad qamatis shalah aqamahallah wa adamaha madamatis samawat waj'alni min ibadikas salihin. Ada doa ketika orang sedang qamat kaum muslim. Begitu pentingnya tampak kita jadi orang saleh. Saleh itu bukan hanya saleh ibadat saja. Saleh itu artinya baik. Menjadi orang-orang baik. Orang-orang tak cacat moralnya. Itu orang baik. Sehingga tingkah lakunya baik. Perbuatannya baik. Orang lain senang karenanya. Kalaulah dia tidak baik, menyusahkan orang lain. Kaum muslimin rahimakumullah, sejarah menjelaskan kepada kita perbedaan antara orang yang baik, yang salih dengan orang yang tidak saleh. Seperti Nabi Muhammad dengan Abu Jahil. Nabi Muhammad uswatun hasanah, baik, sangat baiknya. Jadi panutan dan ikutan kita. Sedangkan lawannya yang memusuhnya Abu Jahil sangat jeleknya tingkah lakunya, terutama sekali terhadap pribadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kebaikan Nabi itu sangat luar biasa. Ketika diinformasikan kepada Nabi bahwa Abu Jahil sakit, kaum muslimin rahimakumullah, Nabi pergi melihatnya. Sekalipun dalam keadaan panas yang luar biasa, anjing-anjing dan burung sedang terjulur lidahnya karena kerasnya, sangatnya panas ketika itu. Nabi pergi ke sana. Dari siapa Nabi tahu bahwa Abu Jahil sakit? Abu Jahil menyampaikan, tolong sampaikan kepada semua sahabatnya, tolong sampaikan, sebut-sebut bahwa saya sakit, kata Abu Jahil. Di samping Abu Jahil memberitahukan kepada orang keburukannya, dinyatakan dia sakit, dia menggali lubang dekat pintu ke rumahnya. Abu Jahil menyuruh para sahabatnya untuk menggali lubang dekat jenjangnya akan naik. Kemudian lubang itu ditutup sehingga tidak jelas bahwa itu lubang. Nabi Muhammad, orang yang baik itu, datang pergi melihat Abu Jahil. Sesampainya dekat tangga Abu Jahil,
tatkala kaki kanannya yang akan diangkatnya, tangannya dipegang oleh Jibril. Ya Rasulullah, ini lubang disediakan oleh Abu Jahil untuk kamu. Pulang. Nabi pulang. Nah, ditanyakan oleh Abu Jahil, mana Muhammad itu? Dia sudah pulang. Rupanya tidak jatuh dia, karena dipegang tangannya oleh Jibril alaihissalam. Saking kerasnya Abu Jahil memanggil Muhammad, "Hai Muhammad, kesinilah, saya sakit." Karena saking kuatnya dia memanggil-manggil, dia jatuh dari tangganya, masuk ke dalam lubang yang dibuatnya sendiri. Kaum muslimin rahimakumullah, kawan-kawan sahabat Abu Jahil mencoba untuk mengeluarkan, tapi tidak bisa. Dengan apa saja ditolong, tidak sampai ke tangan Abu Jahil. Hanya yang terdengar suara dari dalam lubang itu. Yang bisa menolong saya adalah Muhammad. Maka sahabat Abu Jahil mencari Nabi lagi. Dia turut Nabi, "Hai Muhammad." Abu Jahil minta tolong agar keluar dia dari lubangnya. Lubang apa? Lubang yang disengajanya untuk kamu, yang sekarang dia berada dalam lubang itu. Nabi kembali. Berapa hebatnya jiwa Nabi. Musuhnya membuatkan lubang untuknya. Dia dengar oleh sendiri, tetapi dia kembali untuk menolong Abu Jahil yang dalam lubang itu. Nabi sampai di situ, hanya Nabi tidak perlu dengan tangga, tidak perlu dengan tali, tetapi cukup dengan tangan. Setelah dapat tangannya, Abu Jahil keluar. Pandaikah Abu Jahil berterima kasih? Tidak. Sudah ditolong, tidak pandai berterima kasih. Itulah nan jahat namanya. Apa katanya? Bagus sihirmu. Dikatakannya Nabi tukang sihir. Nabi tidak pusing. Biarlah, Abu Jahil memang itu kerjanya. Kaum muslimin rahimakumullah, di situ berbeda. Tatkala Nabi akan berangkat meninggalkan lubang itu, apa kata Nabi? Man haffara bi'ran waqa'a fi. Siapa yang menggali lubang untuk orang lain, dia yang akan masuk ke dalam lubang itu. Nabi pergi lagi. Beginilah beda antara yang salih dengan yang tidak saleh. Hati-hati. Kalau ada yang buruk, buang. Karena yang akan masuk lubang kita sendiri. Jangan sekali-kali dibuatkan lubang untuk orang lain, tetapi yang akan masuk kita sendiri. Na'udzubillah min zalik. Itu perbedaan antara orang saleh dengan tidak orang saleh. Mudah-mudahan kita dan anak cucu kita menjadi orang saleh semua. Amin. Ya Rabbal Alamin. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salati, hayya 'alal falah. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة
الله أكبر لا